Nah, untuk biaya sendiri saya mulai proses awal belajar bahasa Korea di LPK sampai saya terbang di Korea itu kurang lebih saya habis sekitar 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizal Fahmi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang proses kerja ke Korea Selatan. Nah, ini menurut pengalaman saya sendiri ya bosku. Nah, jadi syarat-syaratnya apa saja, kemudian tahapan-tahapannya apa saja, nanti saya bahas di video berikut ini. Baca. Nah, sebelum lanjut ke video berikut ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya biar saya makin semangat bikin video-video tentang Korea Selatan ke depannya. Oke, jadi untuk syarat untuk bekerja ke Korea itu yang pertama adalah kalian harus sehat. Jadi ada beberapa penyakit yang tidak boleh untuk pergi ke Korea Selatan atau bekerja di Korea Selatan. Yang pertama adalah TBC, yang kedua itu hepatitis, dan yang ketiga sifilis. Jadi itu penyakit-penyakit menular ya bosku. Nah, buat yang punya cacat mungkin di jari tangan itu juga nggak bisa bosku, dan buta warna juga tidak bisa. Nah, kemudian untuk dokumen, untuk ijazah minimal ijazah SMP. Dan untuk tahapan-tahapannya, yang pertama adalah kita harus belajar bahasa Korea. Nah, kemudian setelah belajar bahasa Korea, kemudian kita melaksanakan ujian. Nah, ujian sendiri itu dibagi menjadi dua tahap, yaitu ujian pertama, ujian reading dan listening, dan yang kedua itu ujian skillnya. Dan setelah kita lulus ujian, kita sending data atau kirim lamaran ke Korea. Kemudian setelah kita kirim lamaran, kita mendapatkan kontrak kerja, lalu kita prelim. Dan setelah prelim baru kita terbang. Namun dari proses yang kelihatannya mudah tersebut, proses ke Korea ini sebenarnya memakan waktu yang cukup lama. Jadi antara 1 tahun sampai 2 tahun. Nah, jadi mulai belajar bahasa Korea itu kita nanti ada buku EPS topiknya. Nah, jadi bukunya kayak apa? Nanti saya kasih gambar di samping sini. Nah, untuk bukunya bisa kalian download di link di deskripsi, nanti saya cantumkan di linknya di deskripsi tersebut. Untuk proses belajar bahasa Korea sendiri, kalian bisa melalui LPK ataupun belajar mandiri. Nah, namun saya lebih menyarankan untuk lewat LPK karena pasti di sana ada penjelasan tentang detail-detailnya lagi tentang buku EPS topik dan gimana cara lulusnya sampai sending lamaran dan berkas-berkasnya. Nah, untuk proses belajar bahasa Korea sendiri itu kisaran waktu antara 3 sampai 6 bulanan. Nah, untuk di LPK biasanya mematok waktu belajar itu antara 3 bulanan. Nah, kemudian di berikutnya itu ada latihan-latihan soal lagi sampai menuju di waktu ujian. Nah, setelah kita belajar bahasa Korea, nanti kita daftar ujian. Nah, ujiannya sendiri itu biasanya antara bulan April ya, April atau pertengahan. Nah, untuk pendaftarannya itu biasanya
2 bulan sebelumnya atau 1 bulan sebelum ujian. Nah, kemudian untuk ujiannya itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah ujian reading dan listening. Dan yang kedua tahap ujian skill. Nah, jadi ujian yang pertama dan kedua itu sama-sama penting. Jadi kalau misalkan kalian lulus di ujian tahap 1 tapi tidak lulus di ujian tahap 2, artinya gagal dan harus mengulang lagi di tahun berikutnya. Nah, pengalaman saya sendiri, saya ujian di tahun 2017 itu. Ya, jadi waktu 2017 itu ujiannya masih menggunakan kertas. Nah, mulai tahun 2018 ujiannya menggunakan CBT, yaitu Computer Basic Test. Jadi mulai tahun 2017 itu ujian tahap pertama dan tahap kedua itu harus sama-sama lulus ya, lulus keduanya. Jika lulus di ujian pertama tapi tidak lulus di ujian kedua, artinya gagal dan harus mengulang lagi di tahun berikutnya. Kemudian setelah kita lulus ujian tahap pertama dan kedua, kita bisa sending data. Nah, untuk sending data sendiri itu nanti memerlukan paspor, kemudian dokumen-dokumen lainnya, KK dan KTP, kemudian kartu kuning dan sebagainya, itu di-scan dan kita kirim ke BNP 2TKI atau sending.j2j.bnp2tki. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan setelah sending itu kita nanti bakal mantau lamaran kita itu sudah sampai mana. Nah, nanti ada kita ceknya lewat akun EPS. Nanti saya kasih linknya juga di deskripsi. Jadi di sana nanti kita bisa lihat lamaran kita itu sudah sampai mana, sudah dikirim, disetujui atau belum, kemudian tahapan-tahapannya berikutnya, misalkan kita dapat kontrak diterbitkan, dan apakah kita sudah waktunya untuk prelim atau bagaimana, nanti ada juga di sana. Nah, setelah kita mendapatkan kontrak kerja, pastinya kita juga akan mendapatkan panggilan prelim. Nah, di panggilan prelim sendiri itu meliputi banyak hal. Yang pertama adalah medical, kemudian dari verifikasi data-data juga, dan pengenalan budaya-budaya Korea dan pendidikan-pendidikan lainnya. Nah, setelah prelim selesai, kemudian selang beberapa minggu pastinya kita dapat panggilan terbang. Nah, setelah panggilan terbang itu artinya usaha kita selama di Indonesia sudah terpenuhi. Dan setelah kita sampai di Korea, barulah itu tahap awal kita untuk bekerja di Korea. Untuk biaya sendiri, saya mulai proses awal belajar bahasa Korea di LPK sampai saya terbang di Korea itu kurang lebih saya habis sekitar 20 juta. Nah, untuk waktunya sendiri, saya waktu itu sekolah bahasa itu bulan Agustus 2016 dan lulus di bulan April 2017. Jadi ada ujian itu bulan April 2017. Dan kemudian saya sending data sampai lama ya, itu sekitar saya kalau nggak salah bulan 6 tahun 2019 baru saya terbang di Korea. Jadi kurang lebih memakan waktu sekitar 2 tahun. Nah, jadi proses ke Korea itu nggak tentu ya waktunya. Jadi kalau yang cepat itu dari kelulusan ujian itu 2 bulan, itu juga ada yang sudah berangkat. Teman saya jadi dari kelulusan itu 2 bulan ada yang berangkat juga sudah ada. Jadi tergantung rezeki kita masing-masing. Kalau rezekinya kita cepat juga kita berangkatnya cepat. Yang penting kita tetap semangat, kita tetap berusaha semampu kita.
supaya apa yang kita impi-impikan bisa bekerja di Korea bisa tercapai. Dan mungkin teman-teman yang ingin file bukunya FS Topik itu bisa juga DM ke saya nanti, buat teman-teman yang membutuhkan, nanti saya kirimkan file bukunya ke kalian. Nah, jadi untuk video penjelasan tentang syarat-syarat bekerja dan tahapan bekerja ke Korea Selatan mungkin cukup sampai di sini dulu ya bosku. Barangkali ada yang kurang paham, untuk teman-teman bisa tanya di kolom komentar atau DM di Facebook saya atau di IG saya juga bisa. Oke, terima kasih sudah menonton bosku. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Oke, thanks for watching.